Ya, sangat menarik dengan sebuah pernyataan Profesor Yusril selaku Menteri Koordinator Hukum dan HAM pada saat kegiatan organisasi yang bernama Pradi. Ada beberapa pernyataan yang membuat tersinggungnya sebuah organisasi advokat lainnya. Nah, kalau kita kaji di dalam Undang-Undang Advokat dengan beberapa putusan, baik putusan nomor 14, terus putusan kembali lagi nomor 101, lalu ada putusan 66 tahun 2010, lalu ada putusan 112 tahun 2014 dan putusan nomor 35 tahun 2015. Dari putusan-putusan tersebut, semua tetap menyatakan di dalam sebuah pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwasannya Indonesia itu menganut single bar di dalam Undang-Undang Advokat dan tidak mengabulkan tentang multibar, karena MK berpendangan untuk menjadi single bar atau multibar merupakan tanggung jawab oleh pembuat undang-undang, bukan Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan posisi state organnya wadah profesi, Mahkamah Konstitusi melihat karena di dalam Undang-Undang advokat dinyatakan sama kedudukannya sebagai penegak hukum dengan penegak hukum lainnya seperti kepolisian, seperti kejaksaan dan kehakiman. Karena kedudukannya samalah, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat ini merupakan state organ yang bersifat mandiri, sehingga kewenangan negara dialihkan kepada wadah organisasi advokat. Berdasarkan putusan 014, memang disebut di situ ada nama Pradi sebagai wadah tunggal yang dimaksud. Tapi harus ingat, pada tahun 2006, sejak diuji material tersebut, yang ada hanya nama Pradi. Belum ada organisasi lain selain 8 organisasi pendiri dari Pradi tersebut. Dan 8 organisasi tersebut sebagai pendiri organisasi Pradi itu belum membubarkan diri, sehingga tempat berserikat berkumpul itu tetap terakomodir dan tidak melanggar inkonstitusional. Berbicara hanya kewenangan dalam hal mengangkat, memberhentikan, kode etik, dan lain-lainnya, 8 kewenangan tersebut itu merupakan sebuah tanggung jawab pemerintah negara yang diserahkan kepada organisasi wadah tunggal. Nah, perubahan pendirian Mahkamah Konstitusi yang memandang bahwasannya Pradi kembali lagi menjadi de facto itu karena putusan 101 yang dimana pada saat itu dianggap Pradi dan KAI yang secara de facto ada. Karena alurnya adalah pembentukan Pradi pecah, lalu membentuk KAI, di mana organisasi tersebut dianggap tidak melaksanakan munas, sehingga para advokat secara bondong-bondong menjalankan fungsi undang-undang yang memerintahkan melalui munas, sehingga terbentuklah organisasi yang bernama Kongres Advokat Indonesia. Nah, kembali lagi Mahkamah berpandangan bahwa antara Pradi dan KAI sama-sama secara de facto ada dan diberikan waktu 2 tahun kembali untuk melakukan munas bersama dalam hal membentuk single bar. Dalam jangka waktu 2 tahun yang diberikan antara Pradi dan KAI tidak melakukan munas bersama, maka Mahkamah menyerahkan kepada 2 organisasi ini untuk melakukan saling gugat keabsahan mana wadah tunggal yang dimaksud oleh Undang-Undang Advokat. Nah, sampai sekarang antara Pradi dan KAI
tidak menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi untuk melakukan munas atau saling menggugat. Sehingga sampai sekarang terjadilah sebuah konflik yang muncul beberapa organisasi advokat lainnya. Nah, kembali lagi dengan sebuah ketegasan undang-undang yang menyatakan single bar, maka sebuah solusinya kembali lagi melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu bagaimana para advokat meminta kepada pemerintah untuk melakukan sebuah revisi undang-undang dan menyerahkan kembali kepada para advokat bahwasanya sistem dalam wadah tunggal itu diganti menjadi multibar. Kalau kita berputar-putar dengan tidak adanya sebuah undang-undang advokat revisi, maka Indonesia tetap menganut single bar. Sehingga kemelut ini pengakuan dari organisasi lain seperti Pradi bahwasannya menjadi sebuah state organ, ini akan terus diproklamirkan karena termasuk di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam sebuah pertimbangannya di nomor 014 tahun 2006. Harus dipahami, harus diingat, solusi di dalam pemecahan polemik ini dan menjadi sebuah kepastian hukum, apakah Dewan Kode Etiknya yang menjadi satu, sedangkan organisasi yang memberikan kewenangan untuk melakukan ujian terhadap para calon-calon advokat diberikan kembali kepada organisasi advokat tanpa menganut single bar, dan single barnya hanya berbicara kode etiknya saja. Itu harus diatur kembali di dalam undang-undang. Sehingga kita berharap pemerintah mau melakukan sebuah revisi undang-undang advokat, dan kembali lagi para advokat menginginkan jangan dipaksa menjadi single bar, dan negara harus hadir mengenai sebuah status penegakan hukum. Kembali lagi berbicara ada Dewan Kode Etik bersama para organisasi advokat untuk membentuk, sehingga tidak ada lagi para advokat yang sudah dipecat, sudah diberhentikan, tidak lagi bisa berpindah kepada organisasi advokat lainnya. Karena memang sangat aneh apabila seseorang sudah diangkat, pengangkatannya melalui organisasi advokat dan diberhentikan oleh organisasi advokat, dia bisa berpindah dengan alasan berita acara sumpah saya tidak ditarik. Berita acara sumpah itu bukan merupakan status, dia hanya ibaratnya pembuktian sebelum menjalankan fungsi advokatnya, dia harus disumpah. Sehingga pada saat seseorang itu sudah diberhentikan, melekat menghapuslah soal statusnya, sehingga tidak lagi menjadi sebuah dasar saya tetap advokat karena berita acara sumpah saya tidak dicabut oleh MA. MA tidak bisa mencabut karena dia bukan sebuah produk hukum, dia hanya bersifat berita acara yang menjelaskan bahwasannya seseorang itu sudah diangkat menjadi advokat dan ingin menjalankan profesinya, sehingga dilakukan penyumpahan. Kita berharap selesai polemik ini dengan bersama-sama. Yuk kita ke DPR dan pemerintah agar terbitlah rancangan undang-undang advokat yang menyatakan multibar dengan satu kode etik. Itu dari saya, Dr. Ridwan Saidi Tarigan. Selamat siang.